Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan pengelolaan program pada minggu ke-13 untuk mata kuliah pengantar pemrograman dan logika. Baik teman-teman semua, jadi untuk materi kali ini adalah materi prasyarat ya sebenarnya sebelum teman-teman bisa mengerjakan proyek 2 nanti di pekan ke-14 dan eh, 15 ya, serta 16. Nah, untuk pengelolaan program ini itu akan dibagi menjadi beberapa bagian, tapi kita lihat dulu untuk poin penting yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, kalian mampu untuk memahami cara mengelola kode program. Yang kedua, dapat menerapkan pengelolaan kode program dengan fungsi, ya, jadi fungsi atau metode. Kemudian yang terakhir adalah memahami hubungan fungsi dan parameter. Karena nanti di fungsi itu ada beberapa tipe atau jenis, ada yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Sehingga kita bisa tahu apa makna di balik kedua hal ini, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengelolaan kode program. Jadi, kode program itu memiliki kemungkinan akan dibangun dengan jumlah line yang sangat banyak, benar nggak? Nah, jumlah line yang sangat banyak ini akan sangat berpengaruh kepada bagaimana kecepatan kita membacanya, ataupun orang lain yang nanti akan membacanya, ya. Ataupun juga ketika kita menelusuri ada error, ada bug, nah sehingga kita bisa menemukannya lebih cepat atau lebih lambat, itu juga berpengaruh, juga dipengaruhi oleh jumlah baris atau line yang terdapat pada kode tersebut. Sehingga kita perlu mengelola kode program tersebut agar bisa lebih baik lagi. Nah, akhirnya tujuannya adalah pengelolaan program itu dilakukan agar ya program itu lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dimodifikasi dan dibaca. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak begitu ya. Contohnya tidak lebih dari 100 line, tidak lebih dari 500 line. Nah, sehingga kita lebih mudah lagi mengelolanya. Kemudian yang kedua, membuat beberapa baris kode tadi ya yang mungkin bisa digunakan kembali. Nah, itu dibuat menjadi sebuah fungsi. Contohnya untuk menghitung jumlah, ya menghitung jumlah dari dua variabel atau dua nilai. Nah, kita bisa menggunakan berulang kali di program yang sama atau program yang berbeda. Nah, kita bisa membuat fungsi untuk mengakomodir hal tersebut. Sehingga kita tidak perlu membuat ulang, ya. Ataupun kemarin di kasus proyek satu, misalkan tentang penambahan data master untuk kendaraan, untuk menu, untuk tipe mobil atau kendaraan. Nah, itu bisa dibuat berulang kali, bisa digunakan berulang kali dengan menggunakan fungsi ini. Ya, mungkin kemarin kalian kan membuat manual ya satu-satu ya, sehingga kalian membuat 3 kali structure programming yang bisa mengakomodir 3 kali inputan. Nah, sebenarnya cuma bisa bisa juga dengan hanya 1 kali, kemudian kalian gunakan berulang kali fungsi tersebut. Nah, ini kalian akan pelajari nanti, ya. Nah, yang ketiga adalah tujuannya membuat proses kode itu akhirnya lebih sederhana dengan menggunakan kembali fungsi yang sudah tersedia. Sehingga tadi kita bisa menghindari program itu terlalu besar, terlalu banyak kode line of code-nya ya. Nah, ini bisa lebih simpel lagi. Kemudian, bagaimana cara mengelola kode program tersebut? Ketika kita sudah tahu nih tujuannya itu oke banget, bagus banget begitu ya. Nah, caranya adalah kalian bisa membuat suatu fungsi ya untuk menyederhanakan program menjadi subprogram. Sehingga kalian kumpulkan kira-kira mana nih kode program yang bisa digunakan kembali. Ya, bisa dibuat menjadi sebuah fungsi terpisah atau menjadi subprogram dari program utamanya. Nah, itu kalian bisa membuat suatu fungsi. Atau juga kalian bisa membuat fungsi tadi itu menjadi sebuah yang lebih abstrak lagi ya, yaitu bentuknya objek ya. Objek-objek yang bisa kalian sederhanakan. Nah, akhirnya nanti menggunakan pendekatan object oriented programming. Tapi kita tidak menggunakan itu ya. Jadi kita fokus dulu untuk bagaimana kan berpikir untuk membuat program itu menjadi terstruktur ya. Sehingga fokusnya sekarang cuma di fungsi saja.
Nah, kita bahas dulu nih, fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah struktur dasar ya. Jadi, fungsi itu adalah sebuah pendekatan kita mengelompokkan program itu menjadi sub-sub program yang bisa digunakan kembali harapannya. Nah, fungsi ini punya struktur, seperti kita membuat misalnya if, ya ada strukturnya. For ada strukturnya. While ada strukturnya. Nah, sama seperti fungsi juga punya struktur. Struktur ini yang harus kita pahami bersama. Setiap bahasa pemrograman memiliki pendekatannya masing-masing. Ini secara general, yaitu ada dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah nama fungsi. Yang sebelah kanan ya, fungsi tanpa parameter, yaitu ada nama fungsi, buka kurung, tutup kurung, baru nanti ada badan fungsinya. Nah, yang kedua itu fungsi dengan parameter. Parameter itu sesuatu argumen yang harus ada di dalam kurung. Ya, ada yang menggunakan satu parameter, ada yang dua parameter, ada yang lebih. Ya, jadi macam-macam tergantung kebutuhan. Contoh yang di sebelah kanan ini adalah yang menggunakan dua parameter. Ada nama fungsi, baru parameter satu, parameter dua, gitu ya, baru diikuti oleh badan fungsinya. Nah, ini adalah dua jenis fungsi yang ada. Ya, ada yang tanpa parameter, ada yang dengan parameter. Secara keseluruhan, yang penting harus ada nama fungsinya dulu, baru diikutin buka kurung tutup kurung. Ya, oke, kita lihat contohnya di PHP misalnya. Di PHP itu harus dimulai dengan kata kunci dulu ya sebelum kita menambahkan nama fungsinya. Nama fungsinya itu adalah add function. Nah, sedangkan em, kata kuncinya adalah function. Jadi sebelum nama function itu harus ada kata kunci function dulu agar PHP paham nih bahwa yang kita mau masukkan itu adalah fungsi. Ya, sehingga ada function, baru ada add function. Ya, diikuti dengan parameter angka 1 sama angka 2. Beda lagi nih ketika kita menggunakan Python. Kalau di Python, ini in case fungsi tanpa parameter ya, jadi tidak perlu ada argumen di dalam kurungnya. Itu dimulai dengan kata def, ya keywordnya def, baru spasi nama fungsinya yaitu salam. Nah, def salam buka kurung tutup kurung baru diikuti badan fungsinya yaitu print hello selamat pagi. Nah, itu adalah contoh dari Python. Kalau di JavaScript agak mirip sedikit dengan PHP ya. Nah, dia juga menggunakan kata kunci yaitu function. Ya, jadi kalau di Python tadi def, di PHP function, di JavaScript juga sama kayak PHP, itu pakai function. Nah, ini macam-macam ya di setiap bahasa pemrograman. Ini hanya sekedar contoh teman-teman, kalian harus dalami lagi berdasarkan bahasa pemrogramannya. Saya tidak akan bahas secara rinci karena ya nanti waktunya akan terlalu panjang ya. Ini sebagai overview-nya saja sehingga teman-teman nanti bisa belajar lebih spesifik ke bahasa pemrograman yang kalian tuju. Oke, nah jenis fungsi yang tadi itu kan ada dua ya, tanpa parameter dengan ada parameter. Nah, kemudian ada lagi jenis fungsi yang lain. Kalau tadi adalah syaratnya ya, jadi ketika syarat memanggilnya itu harus ada parameter atau tanpa parameter. Kalau yang sekarang adalah jenis fungsinya. Ya, jenis fungsinya ini, sorry, sebelum ke sini kita jelasin dulu yang contoh fungsi ini ya. Jadi, ini misalnya saya buat def nih ya, di sini sudah ada fungsi awal. Ada def sum, ini saya tidak mau pakai parameter dulu, misalkan saya ganti def salam, ya. Baru di sini kita tidak pakai return dulu karena kita belum jelasin tentang return. Def salam misalnya print selamat pagi gitu ya. Nah, baru di sini kita print lagi ya, print halo ya. Nah, di sini ada fungsi dan di sini ada statement comment print ya. Kalau kita running, kita jalankan, maka yang akan muncul hanya halo saja. Kenapa? Karena si fungsinya belum kita panggil. Ya, ingat fungsi itu hanya sebuah cara untuk mengelompokkan kode. Nah, untuk melakukan runningnya, kita harus panggil dulu. Cara panggilnya adalah kita panggil namanya. Contohnya salam, ya. Tapi harus diikuti buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini ya.
kita coba running. Maka yang akan muncul adalah halo dan selamat pagi. Oke, benar ya? Nah, sekarang kita akan coba tambahkan dia parameter. Nah, ini kan tanpa parameter, ya. Ini tanpa parameter. Tanpa parameter, kita buat yang dengan parameter. Def salam khusus, gitu ya. Kita pakai parameter. Parameternya misalnya nama, gitu ya. Kita print selamat pagi, baru kita pakai nama. Namanya siapa? Ya. Nah, di sini dengan parameter. Berapa parameter? Parameternya satu. Ya, karena ada satu argumen yaitu nama. Nah, ketika kita mau menggunakan yang dengan parameter, maka wajib kita tambahkan argumen di dalamnya, di dalam kurungnya, ya. Salam khusus. Ya. Baru dengan nama. Misalkan namanya siapa? Namanya misalnya nama saya ya, nama Eki. Ya. Saya running, maka nanti yang akan muncul adalah halo dari yang di sini, 11, selamat pagi dari salam, dan salam khusus itu selamat pagi Eki dengan argumen. Pak, kalau misalnya argumennya dihilangkan bagaimana? Nah, kita coba ya. Kita coba hilangkan, kita running. Nah, maka nanti dia akan error. Ya, keluar salam khusus missing one requirement positional argument. Ya, artinya dia butuh argumen untuk menjalankan salam khusus. Kenapa? Karena kita di site di sini harus ada nama. Ya, sehingga itu menjadi prasyarat. Ya, prasyarat kita mau menjalankan salam khusus. Ya, jadi kalau mau running suatu proses harus ada inputannya dulu. Nah, inputannya itulah yang kita namakan sebagai argumen. Jadi kita sebutnya parameter. Parameter with function. Oke. Nah, itu ya perbedaannya ya. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Semoga teman-teman paham yang bagian ini ya. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ke saya langsung. Oke. Baik, tadi udah. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis fungsi yang lain. Itu ada dua lagi nih. Kalau tadi di inputannya ada tanpa parameter, berarti nggak ada inputan sama sekali. Dengan parameter. Kalau parameter berarti ada inputannya fungsinya. Nah, yang kedua ini adalah berdasarkan outputannya ya, jadi balikannya ya. Nah, itu ada dua. Yang fungsi dengan kembalian nilai dan tanpa kembalian nilai. Jadi saya suka contohkan itu, misalkan mungkin sekarang lebih familiar dengan mobil listrik dan mobil konvensional ya, yang menggunakan tenaga bahan bakar. Nah, kalau yang tenaga bahan bakar itu pasti ada karbon monoksidanya yang keluar ya. Nah, itu adalah berarti fungsi dengan kembalian nilai. Ada yang dikeluarkan. Ya. Sedangkan kalau yang mobil listrik kan tidak ada emisi sama sekali ya. Nah, jadi dia tanpa kembalian nilai. Nah, itu mungkin salah satu analogi yang pas ya antara mobil listrik sama mobil yang konvensional. Mobil konvensional artinya mobil yang mengembalikan sebuah nilai ya. Kalau yang mobil listrik tanpa kembalian suatu nilai. Nah, jadi sama seperti fungsi, kalau fungsi yang tanpa return berarti dia tidak mengembalikan nilai apapun, tidak memberikan nilai apapun, ya. Sedangkan kalau fungsi dengan return dia memberikan suatu nilai. Nah, kalau yang fungsi tanpa return persis seperti yang kita sudah lihat di contoh sebelumnya, kalau yang fungsi dengan return dia harus menggunakan keyword return di badan fungsinya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dengan sangat baik, ya. Kita coba lihat contohnya, ya. Nah, ini yang bagian pertama, ini dengan case Python ya. Ini fungsi tanpa return value, jadi tidak ada keyword return, maka sudah pasti dia fungsi tanpa kembalian nilai, ya. Sedangkan kalau fungsi dengan return value pasti ada keyword return-nya. Kita coba langsung ke contoh ya, biar teman-teman bisa langsung paham. Kita kembali ke sini. Nah,
ini adalah contoh yang tidak mempunyai kembalian nilai. Saya akan tidak gunakan dulu yang ini. Ya, saya akan coba tangkap salam ini, ya, fungsi salam ke dalam sebuah variabel, ya. Baru saya ingin print variabel ini, variabel A. Apakah yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah halo di print, kemudian line 12 di print, ya, selamat pagi, karena salamnya ini kita running, ya, muncul selamat pagi. Tetapi ketika print A, tidak ada yang muncul, ya, none. Padahal kita minta nih salam ini dimasukkan ke A. Kenapa hal itu terjadi? Karena salam tidak memberikan return value, tidak mengembalikan nilai. Kalau mobil listrik itu tidak ada yang dikeluarkan dari mobil listriknya. Ya, sedangkan kalau mobil konvensional, baru dia keluar sesuatu kan. Nah, kita coba akan buat salam yang konvensional, ya. Kita berikan nama gitu, ya. Salam konvensional. Oke. Salam konvensional. Nah, ini tanpa parameter juga. Cuma kita tidak print di sini, tapi kita return. Ya. Apa yang di-return? Yang di-return adalah selamat pagi. Ingat, ya, bentuknya harus string. Otomatis kalau string harus pakai quote unquote, ya, double quote unquote. Nah, Pak, bedanya apa nih return sama print? Bedanya return dikembalikan nilainya, kalau print hanya di print. Ya, beda, ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Kita coba ganti salam konvensional ini, salamnya di line 12 jadi salam konvensional. Apa yang terjadi? Kita perhatikan, ya, ini ada 3 line, ya. Halo, selamat pagi, sama none. Kalau kita running yang sekarang, maka yang muncul hanyalah halo dan selamat pagi. Kenapa? Karena yang di line 14, ya, ini tidak dilakukan print apapun. Ya, karena hanya mengembalikan nilai. Ya, halo kan di print yang di awal, ya. Yang ini muncul. Nah, kemudian A sama dengan salam konvensional adalah salam konvensionalnya mengembalikan suatu nilai yaitu selamat pagi yang diletakkan di A. Ya, baru print A, baru muncullah selamat pagi. Jadi selamat pagi yang di sini muncul karena di print di line 15, bukan karena di line 14 dipanggil salam konvensional. Masa sih, Pak? Coba kita buktikan, ya. Ini kita jadikan komen, maka yang muncul nanti cuma halo saja. Kenapa? Karena salam konvensionalnya belum di print, baru di return saja. Ya. Yang memiliki nilainya sekarang nih siapa? Si A. Kenapa? Karena salam konvensional itu memberikan sebuah nilai, mengeluarkan sebuah nilai. Nilainya apa? Selamat pagi. Ya, sama seperti mobil konvensional mengeluarkan emisi gas. Nah, gas itu diletakkan di variabel A. Nah, ketika kita mau memunculkannya, maka kita baru butuh print untuk memunculkan si A itu tadi. Nah, ini ya letak perbedaan antara return value sama non-return value. Gunanya apa, Pak? Ya, gunanya macam-macam, ya. Jadi kalau yang return value itu berarti setelah diolah di fungsi, diharapkan masih bisa diolah kembali. Ya, sedangkan kalau yang non-return value, harapannya itu tidak bisa diolah lagi, jadi udah bentuk jadi begitu, ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian macam-macam, ya. Nanti kalian akan coba menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Semuanya berdasarkan kebutuhan. Pak, bagaimana cara menentukan itu butuh atau tidak butuh? Nanti tergantung kasusnya. Jadi tidak bisa, kalian lebih mudah nanti ketika menemukan sebuah kasus, ya. Jadi baru nanti kalian bisa paham, benar-benar paham apa yang sebenarnya kalian butuhkan. Begitu. Oke, ya. Nah, itu materinya untuk bagian program dan subprogram. Nah, diharapkan kalian dari sini mampu nanti mengelompokkan yang fungsi-fungsi yang bisa digunakan kembali. Ya, kalian bayangkan kalian mengerjakan inputan hanya dengan baris kode sekali input, tapi bisa dilakukan 3 kali input, 4 kali input, 5 kali input, bahkan 10 kali input. Pasti sangat sederhana program yang kalian akan hasilkan. Dari sisi line of code, ya, ketika kalian menggunakan fungsi ini tadi. Kenapa? Karena kalian membungkus hal yang sama dan kalian bisa panggil berulang kali sesuai kebutuhan kalian. Ya, nah nanti
kalian akan belajar itu dengan project 2 yang nanti akan dirilis minggu depan. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dengan sangat baik dan dipahami. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ketika nanti kita sudah review tentang project 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.